Indonesia. Dan sekarang waktunya juga kita langsung duduk bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana perjuangan yang dimiliki. Pasti harus bersiap-siap untuk memulai jalan pertandingan. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman. Pertandingan malam hari ini tanggal 19 Februari 2025, Timnas Indonesia U20 menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan terakhir mereka di grup C Piala Asia U20 2025. Bertanding melawan Timnas Yaman U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina. Sejak awal pertandingan, Timnas Indonesia U20 tampil dominan dan langsung mengontrol jalannya laga. Tekanan dari Indonesia membuat Timnas Yaman kesulitan mengembangkan permainan mereka. Menit ke-12, Garuda Muda berhasil membuka keunggulan melalui gol Jens Raven. Dengan sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti, Raven menaklukkan kiper Yaman yang berusaha menghalau bola, tetapi tak berdaya. Gol ini membangkitkan semangat para pemain Indonesia dan pendukung yang hadir di stadion. Keunggulan 1-0 ternyata belum cukup bagi Indonesia. Timnas U20 Indonesia terus melancarkan serangan demi serangan. Pada menit ke-35, Jens Raven kembali menjadi pencetak gol kedua Indonesia. Kali ini ia memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan yang dilepas oleh rekannya, langsung menyambut bola dengan sundulan terarah yang tak mampu dihentikan oleh kiper Yaman. Gol tersebut semakin mengukuhkan dominasi Indonesia dan mereka menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Memasuki babak kedua, Indonesia tidak mengendurkan serangan. Timnas Yaman berusaha keluar dari tekanan, namun pertahanan Timnas Indonesia U20 yang solid membuat mereka kesulitan. Pada menit ke-58, Evandra Florasta menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0. Berawal dari sebuah kerja sama apik di lini tengah, Florasta dengan cerdik melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang mengarah tepat ke sudut gawang, mengecoh kiper Yaman yang sudah berusaha semaksimal mungkin menghalau bola. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Indonesia yang kini unggul 3-0. Gol dari Jens Raven dan Evandra Florasta bukan hanya menunjukkan kualitas individu pemain, tetapi juga mencerminkan kerjasama tim yang semakin solid. Timnas Indonesia U20 terlihat semakin terorganisir dalam setiap serangan dan lini pertahanan mereka tampil disiplin serta rapat mencegah serangan-serangan Yaman yang jarang berhasil menembus pertahanan. Pelatih Indra Syafri telah membuktikan kemampuannya dalam mempersiapkan tim ini untuk bersaing di level Asia, meskipun timnya tidak berhasil melaju jauh di turnamen ini. Kemenangan dengan skor 3-0 ini tidak hanya memberikan rasa puas bagi para pemain, pelatih, dan pendukung, tetapi juga menjadi sebuah bukti bahwa Indonesia U20 memiliki potensi besar. Meskipun mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka ke babak perempat final Piala Asia U20 2025, kemenangan ini tetap menjadi momen penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Gol-gol yang tercipta juga memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang siap bersaing di tingkat internasional. Pada laga tersebut, Jens Raven menjadi pahlawan dengan 2 golnya yang menegaskan kualitasnya sebagai striker tajam. Keberanian dan ketenangan dalam menyelesaikan peluang menjadi ciri khas permainan Raven. Di sisi lain, Evandra Florasta juga menunjukkan kualitasnya melalui gol indah yang tidak hanya menambah keunggulan Indonesia, tetapi juga menunjukkan kreativitas serta kemampuan teknis tinggi dalam mengolah bola. Pertandingan ini juga memberi gambaran bagaimana pelatih Indra Syafri mampu mengatur strategi dengan baik. Meskipun ada beberapa kekalahan sebelumnya dalam turnamen ini, tim asuhan Indra mampu bangkit dan menunjukkan permainan terbaik mereka di pertandingan terakhir. Rangkaian serangan yang dibangun dengan rapi dan pertahanan yang kokoh membuat Indonesia tampil sebagai tim yang solid dan sulit ditembus oleh lawan. Melihat penampilan Timnas Indonesia U20 dalam turnamen ini, meskipun mereka tidak lolos ke babak berikutnya, sudah sangat jelas bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah.
Kemenangan atas timnas Yaman ini memberikan pelajaran berharga bagi para pemain dan tim pelatih untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan mereka di ajang-ajang internasional mendatang. Indonesia U20 memiliki banyak potensi untuk menjadi kekuatan yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Dan semua ini adalah harapan dan prediksi kami, semoga timnas Indonesia U20 bisa menang di pertandingan akhir di malam ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Nilai skuad timnas U20 Indonesia lebih mahal hingga 10 kali lipat, tak ada alasan kalah dari Yaman malam ini. Timnas U20 Indonesia akan menjalani laga terakhir penyisihan grup C Piala Asia U20 2025 melawan Yaman Rabu (19/2). Garuda Nusantara datang dengan performa yang minor setelah kalah dari Iran 3-0 dan Uzbekistan 1-3. Di sisi lawan, Yaman juga sama-sama menampilkan performa yang kurang baik setelah tumbang dari Uzbekistan 1-0 dan Iran 0-6. Laga kedua tim memang tidak merubah posisi di klasemen karena Indonesia dan Yaman dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar. Tentunya, Indonesia memiliki kesempatan terakhir untuk setidaknya membawa pulang satu kemenangan dari ajang ini. Salah satu yang jadi sorotan adalah persiapan panjang Garuda Nusantara, sampai 2 pertandingan ini belum memberikan perbedaan. Sempat menjalani seleksi, mereka melaksanakan beberapa kali pemusatan latihan baik di dalam dan luar negeri, termasuk pertandingan uji coba dan mengikuti turnamen internasional. Sebelum terbang ke Cina, mereka memiliki kepercayaan diri tinggi dengan memasang target untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ini tentu bukan hal mustahil karena Indonesia jadi tim yang cukup serius dalam mempersiapkan Piala Asia. Melawan Yaman, di atas kertas Jens Raven lebih unggul karena diisi pemain-pemain yang berpengalaman. Dilansir dari laman penyedia data Transfermarkt, hanya Abdulaziz Masnom yang jadi pemain termahal dengan harga pasaran diperkirakan 1,7 miliar rupiah. Dia saat ini berkarir untuk tim kasta tertinggi Liga Arab Saudi dan musim ini sudah bermain dalam 1 pertandingan. Kondisi berbeda justru didapatkan pemain timnas U20 Indonesia yang sudah reguler tampil di klub. Kadek Arol jadi pemain termahal dengan nilai pasar sekitar 3,9 miliar rupiah, merupakan pemain reguler di Bali United. Di posisi kedua ada Doni Trai yang merupakan pemain andalan Persija Jakarta dengan nilai pasar diperkirakan mencapai 2,6 miliar rupiah. Selanjutnya ada M. Ragil dengan 1,3 miliar rupiah, Arliansyah Abdul Manan 1,3 miliar rupiah, dan Sultan Zaki di PSM Makassar yang memiliki nilai pasar mencapai 869 juta rupiah. Emosi jiwa Coach Justin meronta-ronta dan meradang. Tantang balik netizen yang sebut dia orang bayaran PSSI. Coba aja kalau tidak percaya. Setelah sering dituduh sebagai orang bayaran PSSI, Coach Justin tak tinggal diam. Dia mengeluarkan tantangan yang mengejutkan netizen yang meragukan integritasnya. Apa yang akan dia lakukan jika tuduhan itu terus berlanjut? Temukan reaksi tegas dan jawaban langsung dari sang pelatih dalam video ini. Justinus Suhaksana atau biasa dikenal dengan sebutan Coach Justin memang kerap memberikan komentar seputar perkembangan timnas Indonesia.
Baik ketika timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong hingga masuk era Patrick Kluivert, Coach Justin tetap rutin memberikan pandangannya seputar skuad Garuda. Namun dalam mengemukakan pendapatnya, Coach Justin justru kerap mendapat serangan dari netizen. Hal ini tentu sangat disayangkan karena menuduh Coach Justin tanpa ada bukti yang nyata. Tak sedikit netizen yang menuduh Coach Justin sebagai buzzer yang dibayar oleh pihak PSSI ataupun Erick Thohir untuk mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Bahkan ada juga netizen yang menyebut Coach Justin sebagai orang yang tidak konsisten dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam salah satu konten terbaru di kanal YouTube pribadinya, Coach Justin memberikan pernyataan tegas untuk netizen. Kalian tahu bahwa gua sering diserang, dituduh, difitnah sebagai buzzer dan lain-lain, ujar Coach Justin. Coach Justin dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tak pernah menerima bayaran dari PSSI, Erick Thohir, atau pihak-pihak lain seperti yang dituduhkan netizen. Gua ngomong sama kalian, gua tidak pernah terima duit dari Pak Erick Thohir, dari PSSI, dari GBK, maupun dari Erspo, tegas Coach Justin. Coach Justin menegaskan bahwa pandangannya selama ini murni sebagai pendapat pribadi, bukan sebuah pesanan dari pihak-pihak tertentu. Tidak ada transferan, tidak ada cash, tidak ada amplop, nothing, jadi semua yang gue sampaikan itu menurut hati nurani gua, menurut pendapat gua, ujar Coach Justin. Bahkan Coach Justin berani menantang netizen untuk membuktikan apa yang ia sampaikan. Kalau kalian tidak percaya, gua akan kena karma, kalau perlu keluarga, gua juga. Kita akan sengsara sama mati, tegas Coach Justin. Di usia 57 gua nggak main-main, gua serius, lanjutnya. Pasalnya, Coach Justin menilai tuduhan netizen terkait buzzer ini sudah keterlaluan. Karena apa yang kalian buzzer ini udah keterlaluan, ini enggak bercanda lagi, ujar Coach Justin. Coach Justin mengingatkan bahwa akan ada karma jika masih ada yang menuduhnya sebagai buzzer PSSI. Kalau seandainya kalian tetap menuduh gua, kalian yang kena karma, tegas Coach Justin. Deal, fair dong, ya kan, lanjutnya. Tak hanya itu, Coach Justin juga menantang orang-orang yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhannya. Jadi kalau ada bukti silahkan kalian buka di sosmed bahwa gua pernah duit. Sepeser pun gua nggak pernah terima dari 4 organisasi dan orang yang gua sebut tadi. Tantang Coach Justin. Selama ini Coach Justin tak masalah jika diserang oleh netizen secara personal. Namun Coach Justin sangat tidak terima jika dituduh sebagai buzzer yang menerima bayaran. Lu boleh bilang gua nggak ngerti bola, gua plan, whatever terserah lu, tapi jangan fitnah gua bahwa gua pernah terima duit, tegas Coach Justin. Karena ini udah menjelek-jelekan nama gua dan itu gua nggak terima, lanjutnya. Penuh makna. Legenda Australia kirim pesan untuk pemain kesayangan Shin Tae-yong ini yang harus diperbaiki sebagai legenda sepak bola. Pengalaman dan penilaian legenda Australia terhadap pemain kesayangan Shin Tae-yong tentu sangat berharga. Dalam video ini Anda akan menemukan pesan-pesan jujur dan membangun yang bisa menjadi dorongan besar bagi sang pemain. Apa saja yang disampaikan? Temukan jawabannya. Setelah mengetahui kemampuan istimewa Marcelino Ferdinand, legenda Everton ini langsung menelepon wonderkid kesayangan Shin Tae-yong itu lewat video call. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil memukau di Liga Inggris pada babak perempat final Oxfordshire Senior Cup. Tidak tanggung-tanggung Marcelino Ferdinand menyumbang 2 gol saat membantu Oxford United mengalahkan Banbury United F.
FC di Banbury Plant Hira Community Stadium. Marcelino Ferdinand dipercaya turun sebagai starter sejak menit pertama. Oxford United membuka keran gol mereka lewat sontekan Leo Snowden pada menit ke-10. 5 menit kemudian Marcelino Ferdinand sukses melipat gandakan keunggulan Oxford United setelah memanfaatkan umpan cantik Leo Snowden. Tidak butuh waktu lama, Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol di menit ke-23 melalui aksi individu briliannya. Keunggulan 3-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Oxford United terus menambah gol dan menutup pertandingan dengan pesta gol 6-0. Jauh sebelum itu, Marcelino Ferdinand pernah mendapat panggilan video call dari mantan pemain tim nasional Australia Tim Cahill usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Dengarkan apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk kamu, kata Tim Cahill dalam video yang diunggah Marcelino Ferdinand pada 11 Mei 2024 lalu. Legenda sepak bola Australia itu pun memberi wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Hal terpenting adalah kami menikmati sepak bola, kerja keras di latihan, dan selalu percaya, tutur Cahill. Kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain sama dengan Marcelino Ferdinand. Mengetahui penampilan Marcel begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Marcel mencatatkan 6 penampilan dan mampu membukukan 2 gol. Dengan segala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Selamat untuk Indonesia. Kamu adalah contoh dan akan menjadi masa depan sepak bola, ujarnya.